Insyaallah, 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 you'll find your way. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di kajian Kristologi Menyelamatkan Juru Selamat bersama saya, Sanihu Munir. Topik kajian kita berikut ini adalah layar teologi pamer kedunguan, Yohanes 16:14. Pemirsa, admin layar teologi ini rupa-rupanya ingin tampil menjadi pahlawan untuk menyelamatkan Dr. Deki Ngadas yang sudah terpojok dalam video saya yang membahas Yohanes pasal 16 ayat 13. Admin layar teologi maju menyerang dengan menggunakan argumen ayat berikutnya, Yohanes pasal 16 ayat 14. Dan agar kelihatan keren, dia membumbui serangannya dengan menyebut pembahasan saya sebagai sebuah kebodohan tingkat dunia, saudara-saudara. Luar biasa. Mari kita dengarkan. Ya, nah, saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara bahwa apa yang dikatakan, yang dirangkai ya di dalam videonya Dr. Sanihu Munir ini adalah sebuah kebodohan tingkat dunia, saudara-saudara. Saya tunjukkan di mana kebodohan tingkat dunianya dari Dr. Sanihu Munir ini. Pemirsa, sudah dengar? Beginilah ciri orang dengan tingkat kedunguan yang parah. Berlagak sombong seperti katak di bawah tempurung yang berkuar-kuar tanpa sadar kalau di luar sudah panas terik. Nah, mari kita dengarkan apa yang dia ingin tunjukkan. Nah, sekarang saya perlihatkan begini ya. Di mana letak kebodohan tingkat dunianya itu? Ya, langsung saja kita baca ya. Kita baca begini. Ayat 14-nya ya. Ia akan memuliakan aku. Ya, ia akan memuliakan aku. Ia itu siapa, saudara-saudara? Ia itu ya, ia yang ditafsirkan di dalam ayat 13 itu, ya, roh kebenaran ini. Ya, dalam arti yang sekarang ditafsirkan oleh Dr. Sanihu Munir, Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ya memuliakan aku. Siapa itu aku itu? Aku itu adalah Yesus yang sedang berbicara ini. Nah, pemirsa, dengarkan kesimpulannya. Berarti Nabi Muhammad ya memuliakan aku. Siapa itu aku itu? Aku itu adalah Yesus yang sedang berbicara ini. Pemirsa, inilah kesimpulan blunder manusia dengan keterbatasan akal seperti admin layar teologi ini. Mengapa demikian? Karena admin layar teologi ini sudah dicocok hidungnya oleh gereja yang menafsirkan Yohanes pasal 16 ayat 14 secara keliru. Saya kembali teringat dengan sentilan Ian Wilson dalam bukunya Jesus Alive di halaman 48. Kalau tidak ada persoalan, berarti kita telah membaca Injil dengan cara yang salah. Admin layar teologi, siapa aku yang dimuliakan roh kebenaran atau Nabi Muhammad? Yesus? Oi, bangun Pak, jangan mengigau dalam mimpi. Bapak sendiri yang mengatakan. Di dalam Injil Yohanes, memuliakan itu sifatnya teknis dan khusus, saudara-saudara. Ya, teknis dan khusus untuk siapa? Ya, untuk Allah, saudara-saudara. Berarti kalimatnya seharusnya berbunyi, ia akan memuliakan Allah. Begitu seharusnya. Aku di sini adalah Allah. Sekali lagi, yang dimuliakan di sini adalah Allah, bukan Nabi dan Tuhan Guru Yesus. Mana buktinya? Silakan buka Markus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun,
segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka, orang-orang itu semua takjub memuliakan Allah. Sekali lagi, sehingga mereka semua takjub memuliakan Allah. Perhatikan konteks ayat-ayat ini. Yesus sedang mengobati orang lumpuh di tengah komunitas Yahudi yang bertauhid. Mereka paham bahwa Yesus adalah Nabi yang dibekali Allah SWT dengan mukjizat penyembuhan untuk umatnya Bani Israel. Setelah Yesus sukses menyembuhkan orang lumpuh itu, apa yang terjadi? Mereka semua memuliakan Allah. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Pemirsa, admin layar teologi, mengapa mereka tidak memuliakan Yesus? Padahal Yesus berdiri di depan batang hidup mereka, yang menurut ajaran Kristen adalah Tuhan yang turun ke bumi mengambil bentuk manusia. Mengapa? Karena mereka tahu Yesus hanyalah manusia, seorang nabi, sekedar alat, bukan Tuhan. Pemilik mujizat sesungguhnya adalah Tuhan Allah. Pertanyaan, mengapa tiba-tiba umat Kristiani, termasuk admin layar teologi, membagi kemuliaan yang khusus untuk Tuhan Allah dengan Yesus? Karena menurut mereka, Yesus sudah menjadi Logos, Tuhan penyembah berhala Platonis. Dengarkan pernyataannya. Yohanes juga menulis bahwa kemuliaan Yesus juga dimiliki sejak kekekalan oleh Logos. Mana ayatnya? Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Logos atau firman. Logos atau firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Logos atau firman itu adalah Allah. Simsalabim, klop. Ayat palsu ini menjadi senjata pamungkas umat Kristiani untuk mempertuhankan Yesus dengan menafsirkan Logos Platonis sebagai Yesus. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengatakan kepada umatnya Bani Israel bahwa dirinya Logos. Perhatikan penjelasan Profesor Maurice Casey, pakar sejarah Yahudi dan asal-usul Kristen dari Nottingham University, dalam bukunya From Jewish Prophet to Gentile God. Dari Nabi Yahudi dilantik menjadi Tuhan penyembah berhala, di halaman 178. Scripture lead us into the usual human model of truth and falsity, grasping greedily to make it true just at those points where it is false. John's misleading picture of Jesus is at the center of this. It makes him divine and infallible. Alkitab menjerumuskan kita dalam kebiasaan manusia yang mencampur adukan kebenaran dan kepalsuan. Menggenggam erat-erat yang dianggap benar, padahal salah. Kesesatan gambaran Yesus dalam Injil Yohanes merupakan pokok permasalahan ini. Injil ini mengubah manusia Yesus menjadi Tuhan. Selanjutnya pemirsa, masih kurang? Silakan baca lanjutan Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pemirsa, sebagaimana diketahui, Yesus sebagai penghibur bagi umat Yahudi menerima wahyu dari Allah dan telah menyampaikan kepada umatnya sebagaimana disampaikannya dalam Yohanes pasal 12 ayat 50. Jadi apa yang kukatakan, aku menyampaikan sebagaimana
difirmankan oleh Bapa kepadaku. Pernyataan serupa juga dapat dilihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi, Yesus memberitakan firman yang diterimanya dari aku, dari I am dalam bahasa Inggris, dari Ehyeh dalam bahasa Ibrani, yakni Allah atau Tuhan Bapa. Demikian pula roh kebenaran atau Nabi Muhammad SAW sebagai penghibur yang lain, prosesnya sama. Memberitakan kepada seluruh umat manusia firman yang diterimanya dari aku di sini, yakni Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Yohanes pasal 16 ayat 14. Makanya Al-Quran mengatakan, surah Al-Ahqaf ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi pemirsa dapat menyaksikan dangkalnya pemahaman admin layar teologi ini terhadap Injil yang tanpa dia sadari telah dilumuri oleh filsafat penyembah berhala Platonisme. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.